Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita sudah masuk pertemuan 2 di dalam pembelajaran kelas 12 Sejarah Pendidikan. Hari ini kita akan membahas penerapan politik Nelson Mandela terhadap perubahan di Afrika Selatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pagi hari ini, kita berdoa semoga supaya lancar dan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa yang akan saya pimpin, berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan bagi kalian dan saya juga sebagai selaku pengajar. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menaikkan terkait pembelajaran minggu lalu dan pembelajaran hari ini, yaitu materinya penerapan politik Nelson Mandela terhadap perubahan di Afrika Selatan. Kalau materi minggu lalu yaitu penerapan politik apartheid di Afrika Selatan, ada hubungannya dengan materi sekarang, yaitu penerapan Nelson Mandela. Penerapan politik Nelson Mandela di Afrika terhadap perubahan di Afrika Selatan, yaitu kalau materi minggu lalu kita lebih fokus kepada penerapan apartheid, yaitu sistem politik yang membedakan ras kulit putih dan kulit hitam, di mana pada pertemuan lalu itu kita membahas awal terjadinya apartheid, latar belakang munculnya apartheid, terus perlawanan. Sekarang dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk Afrika Selatan yang mendukung salah satu masyarakat atau rakyatnya, yaitu yang menjadi sekarang kita kenal Nelson Mandela sebagai revolusioner dari Afrika Selatan, yaitu di mana seorang Nelson Mandela mengupayakan kemajuan di Afrika Selatan dan latar belakang munculnya politik apartheid, terus juga kemenangan Mandela yang merupakan sebuah kemajuan atau perubahan untuk Afrika sendiri. Oke, saya tunjukkan PPT-nya. Nah, sebelum masuk ke materi, tujuan dari pembelajaran kita hari ini menggunakan Discovery Learning Scientific PJJ, yaitu di mana siswa dapat menunjukkan sikap peduli, memiliki sikap menghormati, dan tidak membedakan warna kulit terhadap suatu masyarakat di suatu negara. Khususnya pada materi pembelajaran yaitu penerapan politik Nelson Mandela terhadap perubahan di Afrika Selatan. Oke, silakan apabila yang ada yang mau Anda komentari terkait gambar ini, terkaitannya, dan juga saya akan mengadakan tes tulisan bagaimana sih pendapat Anda terkait penerapan sikap toleransi tidak membedakan warna kulit di suatu negara. Contohnya, atau penerapannya, silakan. Absen 7. Saya, Bu. Silakan.
Apa? Itu terkait gambar itu terhadap materi kita, menurut kamu apa? Yang kedua, berikan pendapat kamu, contoh dari perbedaan warna kulit, penerapan kamu di berbagai negara, atau misalnya kamu lagi jalan-jalan tuh, terus kamu kayak melihat perbedaan warna kulit. Nah, itu menurut kamu seperti apa? Silahkan berpendapat. Pendapat saya tentang perbedaan warna kulit itu sebenarnya tidak masalah, Bu. Kalau bagi saya, menurut saya. Karena perbedaan warna kulit, karena manusia itu kan diciptakan warna kulit mungkin berbeda-beda, Bu. Jadi kita tidak boleh adanya namanya rasis atau hal lain sebagainya, atau pengelompokan antara kulit putih, atau kulit hitam. Dari gambar ini, silahkan, tadi belum dijelaskan. Gambar itu gimana, Bu? Maksudnya, Bu? Sih kurang paham, Bu. Ini kan adanya 2 gambar. Ya. Kita kan materi hari ini membahas penerapan politik Nelson Mandela terhadap perubahan. Di Ya, Bu. gambar 1 kamu menangkap apa? Di gambar 2 kamu menangkap apa? Oke, Bu. Gambar 1 itu menangkap kalau Nelson Mandela itu termasuk orang yang sangat berpengaruh di Afrika Selatan. Tentang Kamu kaitkan sama gambar 2. Kulit hitam ya, Bu ya. Kalau yang gambar kedua itu Nelson Mandela mungkin itu setelah jadi presiden ya sangat dikagumi oleh banyak masyarakat di Afrika Selatan. Karena Nelson Mandela banyak ya, Bu ya, seperti berprestasi atau banyak melakukan hal-hal yang baik bagi warga Afrika Selatan. Bahan untuk membuat hidup lebih adil bagi kaum kulit hitam. Perubahan besar belum tampak dan dirasakan. Nah, menurut pada tahun 1989 Botha mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Nah, kemudian digantikan oleh Presiden de Klerk. Nah, pada kepemimpinan de Klerk banyak mengimplementasikan usaha-usaha untuk mengakhiri diskriminasi warna kulit hitam. Pada tahun 1990 mengakhiri pelarangan partai politik kaum kulit hitam, yaitu ANC. Nah, setelah itu de Klerk juga melepaskan banyak tahanan tokoh kulit hitam dari penjara. Salah satunya yaitu Nelson Mandela yang kemudian diangkat menjadi pemimpin Afrika Selatan pada saat itu. Oke, yang kedua, nah perlawanan bersenjata yang memang sudah dibuat oleh masyarakat Afrika, khususnya bangsa ras kulit hitam, yang kemudian memunculkan perlawanan yang memang tujuannya itu mengakhiri diskriminasi yang sangat kejam pada penerapan politik apartheid, yang perbedaan tempat tinggal, perbedaan upah, terus juga dijajah secara sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Terus juga akhirnya perjuangan politik itu membuahkan hasil, yaitu Partai Kongres ANC dan Inca Freedom Party. Nah, terus juga setelah itu partai ini runtuh pada 30 tahun yang lalu. Nah, kemenangan Nelson Mandela dan peran serta teman-teman atau rekan Nelson Mandela terhadap Afrika Selatan. Kemenangan Nelson yaitu selama 340 tahun akibat partai politik Afrika Selatan yang yaitu partai apartheid terus mengalami perubahan besar dalam kehidupan. Contohnya, meskipun sampai saat ini Afrika digolongkan negara yang sebagian ya, tidak seluruhnya, masih menjadi negara tertinggal seperti Zimbabwe dan Ghana. Memang kehidupannya masih belum seperti negara-negara berkembang lainnya. Nah,
itu juga yang masih sampai sekarang terjadi dan mungkin mengalami perubahan sedikit-sedikit kehidupan yang lebih baik. Terus yang kedua, peran Nelson Mandela dan rekannya. Pada tahun 1994, Nelson Mandela dan rekannya mendirikan Liga Pemuda untuk pemuda rakyat di Afrika yang memang kalau misalnya ada suatu saat nanti di pemerintahan atau di suatu parlemen negara di Afrika yang memang menyimpang dari kongres ini bisa adanya suara menyampaikan aspirasi dari rakyat Afrika. Takut-takut terjadinya partai apartheid kembali ataupun sejenisnya yang hampir mirip mungkin. Oke, pertemuan kali ini saya ambil kesimpulan bahwasanya memang Nelson Mandela sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan di Afrika Selatan dari mulai penentangan di Afrika Selatan terkait politik apartheid, terus juga terkait pembelaan Nelson Mandela yang mengatakan bahwa memang politik apartheid sendiri tidak layak dan tidak bisa diterapkan karena adanya diskriminasi ras, warna kulit, dan juga memang untuk masyarakat Afrika Selatannya sendiri sangat mempengaruhi gejolak, yaitu seperti tidak adanya tempat tinggal yang memang sudah dikuasai bangsa kulit putih dan juga upah minimum yang diterima ketika bangsa Afrika kulit hitam ini bekerja diupah dengan minimal mungkin dan juga terhadap perlawanan yang akhirnya dibantu oleh Nelson Mandela agar Afrika ini bangkit setelah 304 tahun dan 30 tahun menjalani politik apartheid sendiri yang merugikan masyarakat dan di negaranya. Oke, pertemuan kali ini kita sudahi. Silakan kalian ke Google Classroom dan untuk tugasnya sudah ada di situ. Penugasan pertama dan penugasan kedua. Penugasan pertamanya sudah saya kirim Word di Google Classroom serta materi pertemuan minggu lalu. Untuk pertemuan minggu ini, saya meminta kalian membuat artikel yaitu tentang penerapan politik Nelson Mandela dan terhadap perubahan di Afrika Selatan. Pada pertemuan kali ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian dan juga di kelas 12 saya menjadi pertemuan terakhir untuk saya dengan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah dan saya mengucapkan terima kasih. Selamat berjuang kembali untuk kelas 12. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Bila bertemu dengan saya, tetap ada komunikasi. Terima kasih. Sampai jumpa.